Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang hidup di dunia yang sangat dimudahkan. Fasilitas-fasilitas dapat kita akses dengan mudah, dan ini adalah kesempatan untuk teman-teman selaku seniman, selaku mahasiswa seni untuk mengembangkan karir ataupun laku hidup di dunia seni. Kira-kira ya sekitar 1 bulan yang lalu saya mendapatkan cerita dari teman, seorang manajer galeri sekaligus pemiliknya ya, ownernya galeri di luar Indonesia. Dia bercerita begini, wah sekarang ini kondisinya berbeda. Kalau dulu dia itu mengadakan pameran, mengundang seniman, terus dia selenggarakan pameran di galerinya dengan berbagai macam upacara pembukaan, dengan menerbitkan katalog, dengan menulis di media massa ya, menulis press release untuk media massa. Dan dia juga mengundang kolektor untuk hadir di galerinya untuk membeli karya-karya seniman yang dipamerkan, seniman yang dia manajeri, seniman yang dia kelola. Tetapi sekarang sama, dia melakukan itu, melakukan pameran, mengelola seniman-seniman. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi kolektor itu, yang dulu kolektornya kan kalau membeli kan lewat dia kan, jadi kolektor yang diundang, disuguhi pameran, disuguhi katalog, menghubungi dia untuk membeli karya-karya lukisan yang dipamerkan di galeri tersebut. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kira-kira teman-teman bisa menebak? Apa kira-kira? Para kolektor itu langsung menghubungi senimannya. Jadi kolektornya langsung menghubungi senimannya lewat apa? Lewat media sosial. Lewat ya Instagram misalnya ya. Lewat Instagram, dia kolektornya DM, membeli langsung lewat senimannya, dan pemilik galeri tersebut sudah tidak dilewati oleh transaksi. Kalau toh mau membeli lukisan yang sedang dipamerkan, ya tunggulah setelah pameran. Biasanya kalau ada event pameran kan 3 bulan setelah pameran itu masih berlaku perjanjian kerja ya, misalnya potongan sekian itu masih berlaku, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan setelah itu. Nah itu tunggu aja waktunya ya setelah itu. Nah artinya apa? Sekarang dunia sudah sangat berbeda, mengakses seseorang itu sudah dengan mudah dilakukan. Kolektor mengakses seniman sudah mudah, seniman mengakses kolektor juga sudah mudah. Tinggal bagaimana sang seniman tersebut bisa menampilkan, mempresentasikan karyanya di dunia yang serba terbuka ini, di dunia media sosial, di dunia internet ini. Itu seniman sekarang bisa dengan mudah menampilkan karyanya, mempresentasikan karyanya, sehingga bisa dihubungi, bisa diakses oleh infrastruktur seni rupa yang lain ya, termasuk kolektor atau kurator. Kurator juga sekarang dengan mudah menghubungi seniman. Tadi saya katakan bukan berarti saya terus ngojok-ojoki semua kolektor untuk menghubungi seniman ya, kasihan pemilik galeri juga ya. Itu saya menyampaikan fakta yang ada. Dengan demikian ya bagaimana galeri itu mengelola itu persoalan lain ya. Itu nanti bisa kuliah di TKS, Tata Kelola Seni, mengelola galeri dalam era yang terbuka ini, dalam era yang semua kolektor bisa menghubungi seniman itu bagaimana ya. Mungkin dengan cara membranding sebagai galeri yang kalau tidak membeli karya seni lewat galeri tersebut itu merupakan tidak bergengsi ya, misalnya seperti itu ya. Itu urusan yang berbeda. Itu kondisinya bahwa sekarang seniman dengan mudah bisa mempresentasikan karyanya. Saya juga akan bercerita, dan ini sudah saya yakin teman-teman sudah tahu ya, karena sudah sangat umum diceritakan, yaitu kondisi tentang apa? Disrupsi ya, disrupsi.
disrupsi itu kondisi ketika ada perubahan yang mendasar terkait dengan tatanan-tatanan kehidupan, terkait dengan biasanya dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terlepas dengan teknologi terkini, yaitu teknologi digital, teknologi informasi. Teman-teman pasti sudah sering dengar ya cerita disrupsi tentang bagaimana perusahaan transportasi yang tidak punya satu armada pun bisa mengalahkan perusahaan transportasi taksi yang punya ribuan taksi, yang punya ribuan armada mobil, yang punya ribuan mobil. Yang satu tidak punya satu pun, tapi yang sudah tua ini punya banyak sekali mobil, bisa dikalahkan. Yaitu dengan adanya misalnya transportasi online. Itu kan cerita yang sudah banyak berkembang kan. Bagaimana dulu, ya kalau kita sebut taksi, apa ya, boleh nggak sebut ya, Bluebird misalnya. Bluebird itu ribuan kan. Tetapi Gojek nggak punya mobil. Ya mobilnya ya mobil pemiliknya kan, tapi bukan mobil taksi kan. Dia tidak bermodal mobil, tetapi bermodal laptop, bermodal handphone, dan dia menggunakan teknologi, memiliki mindset yang namanya transportasi itu yang dibutuhkan apa tuh? Kan orang yang butuh pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan pemilik kendaraan yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain kan, orang maupun benda. Nah tinggal ini dihubungkan. Mereka punya handphone, yang butuh pindah punya handphone, punya seluler, yang punya mobil juga punya. Bagaimana ini tinggal dihubungkan. Dengan berpikir seperti itu dan menggunakan teknologi yang ada, ya sudah jadi lebih mudah. Mereka tidak usah nyari-nyari di pinggir jalan, sudah ada di handphonenya masing-masing. Itu kondisi yang sekarang ada kan. Bagaimana disrupsi di dunia media sosial, di dunia digital, di dunia internet itu bisa mengubah cara, mengubah gaya hidup, mengubah cara berinteraksi. Manusia kan memiliki hal yang tidak berubah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Adam air itu tidak berubah. Yaitu apa? Dia memiliki kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, bernapas, sama itu dari zaman dulu sampai sekarang. Manusia juga punya kebutuhan naluri, berkembang biak, ya, suka dengan lawan jenis. Itu dari dulu sampai sekarang sama. Mempertahankan diri dan sebagainya itu sama, tetapi untuk memenuhinya, fasilitas untuk memenuhinya dulu dengan sekarang berbeda. Nah sekarang dengan adanya disrupsi di dunia yang sekarang serba terkoneksi secara online ini, itu tata kehidupan sudah benar-benar bisa berubah. Contoh lagi misalnya, akhir tahun lalu, Desember 2023, sekarang Januari 2024 ya, berarti sekitar sebulan yang lalu, saya pergi ke mall yang dulu menjadi mall yang sangat ramai, yaitu apa? Mangga 2 Square di Jakarta. Sekarang apa? Masih saya upload itu suasananya di Painting Explorer. Jangan lupa makanya subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi ya. Suasananya gimana? Sepi kayak rumah hantu itu, sepi sekali, tutup semua. Saya nyari laptop saat itu ya, ketemu 3 toko aja di antara segitu banyak, sepi sekali. Dan mereka mengatakan sudah sejak lama, terutama sejak pandemi sampai sekarang ya, terutama sejak apa itu? Sejak marketplace online merajalela. Jadi orang sudah nggak peduli lagi, nggak sudah malas lah beli ke mall. Mereka sudah belinya lewat marketplace lah. Ya kalau mau disebut ya Shopee
Tokopedia, sekarang TikTok, kan dengan mudahnya kan mereka berjualan, mereka menjadi afiliator ya, bermain afiliasi gitu. Itu teman-teman ya. Nah, dengan demikian sebenarnya dunia seni pun memiliki peluang untuk itu. Ya kan, memiliki peluang untuk itu. Seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa ada seorang manajer galeri yang mengeluh sekarang pameran itu hanya tempat bertemunya seniman dan kolektor. Tidak ada transaksi, karena transaksinya sudah dilakukan kolektor dan senimannya langsung menghubungi DM masing-masing. Yang punya pemilik galerinya hanya bisa bersedih. Nah, semoga pemilik galeri juga punya ide-ide yang lebih brilian lagi kan. Sekarang kan juga banyak galeri online kan, platform-platform seni, misalnya Bebas Art, Saatchi Art, Art Finder, ya macam-macam kan. Banyak sekali juga kan itu galeri-galeri online yang bisa menghubungkan mereka dan pemilik galeri online mendapat komisi terhadap transaksi yang ada. Atau pemilik galerinya punya bargaining tadi ya, wah ini enggak beli lewat galeriku ya ora keren. Nah, misalnya seperti itu juga bisa dilakukan juga. Oke, teman-teman, untuk itu mata kuliah ini diadakan agar teman-teman selaku seniman yang hidup pada masa disrupsi ini, yang hidup dengan kemudahan teknologi ini, bisa bersikap terutama atau tahu bagaimana cara memanfaatkan, bagaimana teman-teman bisa menggunakannya sebagai personal branding. Nah, ini penting nanti ya, personal branding seniman lewat kanal yang teman-teman buat. Saya ingin menampilkan diri seperti apa sebagai seniman, karena nanti ada hubungannya dengan algoritma, ada hubungannya dengan niche atau ceruk, yang itu akan kita bahas selanjutnya. Maka inilah saatnya teman-teman memanfaatkan, dan semoga ini benar-benar kuliah yang pas dengan situasi zaman sekarang ya. Kuliah yang semoga memberikan manfaat. Kita akan kuliah dengan nama kuliahnya metode presentasi digital. Metode itu cara ya. Cara itu berarti bagaimana kita melakukan dari tahap 1, 2, 3, 4 itu cara. Berbeda dengan metodologi ya. Kalau nanti teman-teman ketemu di penelitian, pasti sebagai akademisi akan bertemu dengan penelitian. Kalau metodologi itu ilmu tentang cara atau filsafat tentang cara itu, filsafat tentang metode. Nah, kalau metode itu caranya, kalau metodologi itu ilmunya atau filsafatnya tentang metode. Nah, metode cara berarti kalau metode presentasi digital ya bagaimana cara mempresentasikan lewat media digital. Metode kalau kita ngomong di dunia digital, di dunia media sosial akan sangat teringat, akan terkait dengan algoritma ya. Algoritma itu juga metode ya. Nanti Bu Devi selaku akademisi, selaku dosen yang memang berasal dari pendidikan, latar belakang pendidikannya IT, akan menerangkan ya lebih jelas apa itu algoritma. Tetapi paling tidak secara sederhana algoritma itu berarti metode itu, cara ya. Algoritma membuat kopi gimana? Ya, pertama masukkan kopi di dalam cangkir, tuangkan air panas, kasih gula jika yang suka gula, jangan kasih gula yang tidak suka, terus diaduk. Misalnya seperti itu. Bisa enggak gulanya dulu, kopinya dulu? Oh, ternyata bisa, tapi rasanya mungkin seperti ini. Nah, itu metode. Kalau salah metodenya enggak bisa. Misalnya cara membuat kopi, tuangkan kopi di luar gelas, taruh air di dalam gelas, diaduk. Percuma, kopi ini jopo. Gitu kan metode. Atau tuangkan gula, tuangkan air, diaduk. Tidak dikasih kopi. Ya enggak bisa. Nah, makanya itu cara, itu metode, itu algoritma secara sederhana ya, secara sederhana. Nanti
teman-teman akan ketemu yang lebih kompleks lagi kalau belajar tentang metodologi, yaitu metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian modern, metodologi penelitian postmodern. Nah itu beda lagi ya. Sederhananya tadi ya, kelas ini akan lebih praktis, tidak akan banyak terkait dengan metodologi karena itu akan teman-teman pelajari di mata kuliah yang lain. Metode presentasi digital, presentasi. Bagaimana presentasi? Present ya, menghadirkan. Apa yang teman-teman hadirkan? Karya seni atau laku berkesenian Anda. Karya seni atau hal apapun terkait dengan seni yang teman-teman kerjakan. Jadi nanti teman-teman akan menghadirkan karya seni dengan catatannya tadi ya, bisa jadi karya seni itu hal-hal yang terkait dengan seni. Itu nanti akan kita bahas ketika kita membahas tentang konten ya, konten. Cara menghadirkan presentasi digital dalam dunia digital, dalam dunia online. Kita nanti akan memanfaatkan platform-platform. Nah, teman-teman, itu yang akan kita lakukan. Jadi nanti teman-teman akan diminta membuat tugas untuk kuliah ini, yaitu tugasnya adalah membuat kanal atau channel. Membuat kanal atau channel seni, membuat kanal seni di salah satu platform digital, di salah satu platform media sosial yang itu bisa mempresentasikan karya rekan-rekan, karya teman-teman. Kanalnya apa? Nah ini nanti kita pelajari saat membahas tentang kanal. Apa platformnya? Platformnya bisa terserah. Nanti teman-teman bisa memilih. Nanti akan kita pelajari ya. Tidak harus YouTube. Saya memang banyak membuat konten di YouTube. Tetapi tidak harus YouTube. Kanal seni tidak harus di YouTube. Teman-teman nanti bisa memanfaatkan Instagram misalnya, memanfaatkan X yang dulu namanya Twitter, memanfaatkan TikTok, memanfaatkan kalau tahun kemarin Facebook dianggap sudah kuno, dikatakan sebagai angkatan dino. Ya, tapi sekarang sedang ramai ini ada Facebook Pro, ya kan sedang viral ini Facebook Pro ya. Facebook kan setiap platform nggak mau kalah itu, terus bersaing kan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Nanti silahkan memilih salah satu platform untuk membuat kanal seni. Nilainya, caranya nanti kita akan melihat bagaimana apakah kanal teman-teman itu terlihat sebagai kanal seni. Kalau misalnya teman-teman memilih Instagram misalnya, postingannya wah ini kanal seni, tapi dari postingannya oke memang seket. Tapi lukisannya mung telu, liane dolan-dolan, mangan-mangan, ya enggak terasa kanal seni. Enggak terasa kanal seni ya, tentu nilainya akan rendah. Jadi orang akan paham bahwa ini adalah kanal seni. Kanal seni seperti apa? Ini niche tersendiri, nanti dalam niche ini juga masih ada niche-niche lain atau ceruk-ceruk lain yang akan kita bahas ketika kita membahas tentang niche, tentang ceruk. Nah, digital tadi ya, digital ya media yang berbasis digital. Apa itu digital nanti Bu Devi ya? Ngapa kok namanya digital? Digit itu padahal kan jari. Iki kok malah jari, maksudnya piye ya? Nanti Bu Devi ya yang ahli di dalam IT ya. Memang beliau kuliahnya S1 dan S2-nya ada di IT. Nah, itu teman-teman, jadi yang perlu saya sampaikan sekarang ya, silahkan siapkan satu kanal di salah satu platform ya. Saya tidak akan mengendorse platform tertentu, nanti dikira saya pegawainya mengendorse TikTok, dari dikatakan pegawainya TikTok, bukan ya. Silahkan ya, mau TikTok lah, mau YouTube, mau Instagram, mau X, mau Bebas Art, mau apa yang sekarang banyak diiklankan itu, ada kan, Art Finder juga ada kan, juga ada apalagi ya, ada Sachi Art, macam-macam boleh silahkan, atau di Pinterest boleh,
apapun ya, atau teman-teman silahkan sekarang semakin banyak. Nah, nanti kita di dalam kuliah ini, setelah sekarang saya memberikan pengantar, besok Bu Devi memberikan wawasan tentang apa itu algoritma, apa itu NIS dari sudut pandang pembuat algoritma. Algoritma ini dibuat oleh Al-Khwarizmi. Nah, nanti Bu Devi akan mengeksplorasinya. Pertemuan satu lagi kita akan membahas tentang platform apa yang bisa dipakai, juga kita membahas tentang konten dan membahas tentang kanal itu sendiri, dan bagaimana memanfaatkan itu sebagai personal branding teman-teman selaku seniman, selaku mahasiswa seni. Itu ada pertanyaan? Enggak, silakan mulai dipikirkan, mulai disiapkan. Tentu semakin banyak kontennya, semakin tampak bahwa itu adalah kanal yang berbasis seni. Silakan, Mas siapa? Jadi di tiap kontennya itu harus ada insight-nya Pak, kayak ilmu pengetahuan baru gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam konten, tapi saya jawab sekarang nggak apa-apa dulu ya. Gini, Mas Hasan, setiap konten itu memiliki ceruknya masing-masing. Setiap konten, dan nanti setiap kanal juga memiliki ceruknya masing-masing, niche-nya masing-masing, atau penggemarnya masing-masing, orang yang menyukainya masing-masing. Jadi kita tidak bisa bermain media sosial atau membuat kanal itu dengan pikiran, wah ini untuk semua orang. Enggak bisa ya. Mau semua orang itu, kita bukan alat pemuas yang bisa memuaskan semua orang. Emangnya ketika kita mengupload di dunia seni, Mas Hasan seni lukis apa seni patung grafis? Grafis ya, mengupload di dunia seni grafis, sing bal-balan nggak suka kan, sepak bola nggak suka kan gitu. Maka kita mulai memikirkan niche-nya, ceruknya. Nah, ceruknya ini ceruk seni rupa, ya, karena kita ada di Fakultas Seni Rupa. Ceruknya seni rupa. Kontennya tentang seni rupa. Tapi seni rupa kan macam-macam kan. Makanya tadi saya sampaikan ini, karya seni atau hal yang terkait dengan kesenian. Teman-teman mau menampilkan karya-karya grafis, karya-karya lukis, silahkan. Berarti memang ini diperuntukkan untuk pecinta seni lukis, pecinta seni grafis, bukan yang lain. Tetapi bisa jadi dipersempit lagi. Ini bukan pecinta secara keseluruhan, tapi orang yang mau belajar seni grafis, bisa jadi. Jadi kanal saya bukan untuk para kolektor seni grafis, bukan kok Pak, tapi untuk orang yang pengen belajar seni grafis. Gitu Mas Hasan ya. Jadi apakah harus? Tergantung kanal Anda. Kalau kanal Anda adalah kanal yang pengen mengedukasi tentang seni grafis, ya nilai-nilai itu harus ada. Nilai-nilai untuk mengedukasi. Tetapi kalau kanal Anda adalah seni grafis untuk kolektor grafis misalnya, atau pecinta seni grafis, yo nggak harus itu. Tapi bisa jadi karya seni grafis tapi dimanfaatkan untuk misalnya ilustrasi tertentu untuk anak-anak SMA misalnya, yo berarti ke arah sana. Nah, makanya itu nanti akan kita bahas ketika kita membahas masalah niche. Baik niche untuk kanal maupun niche untuk konten. Gitu. Oke, monggo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada? Baik, kalau nggak ada, sekarang saya coba menstimuli teman-teman ya, menstimuli teman-teman, kira-kira teman-teman pengen menggarap apa, atau adakah yang sudah punya kanal seni, khusus kanal seni, tidak dicampur aduk dengan yang lain. Nanti kanalnya boleh yang baru, boleh yang lama ya. Boleh yang baru, boleh yang lama. Ini kan seperti Anda yang memang sudah lama menjadi pelukis, ya tentu hasilnya lebih, umumnya hasilnya lebih baik daripada yang mulai. Kalau yang memang sudah mulai, ya lama pakai aja nggak apa-apa. Bisa jadi nilainya memang akan bagus ya. Oke, ada yang sudah punya kanal seni? Mas siapa? Ian. Mas Ian, sudah punya? Punya Pak. Di mana? X. Di X ya. Apa kontennya tentang apa?
Ilustrasi, tapi stylenya anime. Anime, ilustrasi, digital atau manual? Digital. Nah, itu salah satunya. Udah banyak konten di sana. Lumayan. Oh, bagus ya. Itu boleh Anda presentasikan itu ya. Daripada membuat baru, belum tentu bisa sekuat itu ya, teman-teman yang sudah punya presentasikan aja. Dan itu yang nanti bisa dinilai. Teman-teman silakan membuat satu kanal khusus yang sekali lagi ya, tidak harus karya seni, bisa jadi pengajaran tentang seni. Misalnya ya, wah saya nggak mau ke Instagram, nggak mau ke Facebook, YouTube, mau ya apa? Saya mau ke blogger, silakan. Blogger bagus, bisa saya tidak mau menampilkan karya Anda, mau menampilkan apa? Tentang sejarah seni. Oh silakan, nggak apa-apa. Sejarah seni, itu kan kanal seni kan? Kanal seni. Jadi nanti apakah benar kanal seni ini sudah memang kuat membahas tentang sejarah seni? Nah ini akan memfasilitasi teman-teman kan. Kita tidak akan ngomong masalah penghasilan di sini. Kita tidak akan ngomong masalah Anda untung atau rugi, tetapi ya faktanya sekarang itu menjadi salah satu sumber keuangan yang bisa dimanfaatkan kan. Macam-macam sumbernya ya. Entah itu lewat AdSense lah, entah itu lewat endorse lah, entah itu lewat pengajaran ya, seperti yang saya lakukan di kampus Seni Lukis Painting Explorer ya, YouTube membership itu. Entah itu lewat nanti efeknya teman-teman diundang kemana-mana, entah itu nanti lewat teman-teman affiliate lah, macam-macam ya. Tetapi yang akan kita lihat adalah bagaimana teman-teman memang intensif menggarap kanal itu sebagai apa yang teman-teman inginkan terkait dengan dunia seni rupa ini. Atau kalau teman-teman dari mana Mas? Seni murni ya, dari seni murni. Kalau kemarin banyak yang dari kriya, banyak yang dari desain terkait dengan dunia seni rupa ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bermain di Pinterest? Nggak ada ya. Ada yang di YouTube? Nggak ada. Di TikTok? Belum ya. Baik, berarti silakan ya teman-teman. Kebanyakan dia Pak Instagram ya. Instagram banyak ya. Instagram banyak. Silakan ya teman-teman memanfaatkan itu. Mulai sekarang nyicil ya, mulai nyicil. Terus besok presentasinya teman-teman akan diminta presentasi semua satu persatu. Nanti Bu Devi akan memberikan caranya bagaimana. Dan teman-teman cara presentasinya langsung kita melihat laptop atau melihat handphone kita masing-masing. Nah saatnya ini boleh kuliah lihat handphone ini. Ketika teman-teman presentasi nanti kita yang lain mencermati. Kita saling mencoba mengkritisi, bukan membantai ya. Kritisi itu melihat kelemahan kelebihannya, memberikan masukan biar lebih bagus. Dan jangan berusaha untuk memakai kanalnya orang lain gitu kan. Wah kita api kanal orang lain. Nanti kita akan ada mengetes benar nggak ini kanal Anda itu, nanti akan ada cara tertentu yang sangat sederhana untuk mengetesnya. Jadi ini adalah kanal Anda sendiri. Silakan dipresentasikan apa yang Anda inginkan, bagaimana hasilnya, dan nanti kita akan melihat apakah ini sudah layak disebut sebagai kanal seni. Oke, gitu nggih? Oke, monggo sekarang saatnya Bu Devi untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.